Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menjadi pembicara saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maksud dan tujuan saya sebagai pembicara kali ini adalah untuk membahas mengenai communication is mandatory, the art of communication, and audience analysis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Budi Aprianto dengan NPM 02112255. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Apa itu communication is a mandatory? Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan baik yang melibatkan menyampaikan informasi, niat, dan emosi dengan efektif dan jelas. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga hubungan dan memastikan bahwa setiap partisipan dapat memahami pesan yang diberikan. Lalu ada masalah-masalah pada communication is a mandatory. Miskomunikasi adalah salah satu bentuk contoh masalah pada komunikasi yang mengakibatkan pemahaman yang salah atau tidak sependapat. Dan cara untuk mengatasinya adalah dengan cara kita, maksudnya kedua belah pihak, dapat mengakui bahwa ada masalah dan masalah tersebut harus diselesaikan. Lalu kesimpulannya untuk yang ini adalah kesimpulan dari pembahasan tersebut di atas dari masalah yang tadi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial selalu terjadi kedamaian dan konflik sosial yang disebabkan oleh komunikasi yang berlangsung di berbagai lapangan kehidupan, dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Kedamaian terjadi karena komunikasi yang bersifat konsisten terhadap norma-norma sosial tertinggi, sedangkan konflik sosial selalu terjadi karena komunikasi yang bersifat inkonsisten terhadap norma-norma sosial dan selalu menimbulkan keadaan yang tidak seimbang. Keadaan tidak seimbang menghasilkan ketegangan dan ketegangan menciptakan konflik sosial. Lalu selanjutnya ada the art of communication. The art of communication atau seni komunikasi merujuk pada keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan baik dan efektif. Komunikasi meliputi berbagai aktivitas seperti berbicara, menulis, mendengarkan, membaca. Seorang komunikator yang baik harus mampu mengemas pesan yang akan disampaikan dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan atau memahami pesan yang diterima. Ada beberapa aspek penting dalam seni komunikasi, yaitu mendengarkan secara aktif, lalu menjaga kontak mata, menghargai ruang lingkup orang lain, dan sebagainya. Lalu ada masalah pada the art of communication. Lalu yang pertama itu ada problem informasi. Problem informasi adalah banyaknya informasi yang tidak dapat ditangani dengan baik. Lalu untuk penyelesaiannya, Anda dapat mengeliminasi pesan yang tidak penting dan tidak memiliki substansi. Lalu selanjutnya ada keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi dapat terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu mengakomodasi perbedaan budaya, latar belakang, dan karakteristik individu yang dapat mempengaruhi komunikasi. Untuk penyelesaiannya, Anda dapat mulai menghargai budaya dan latar belakang setiap orang. Lalu untuk kesimpulannya, dalam setiap masalah, komunikasi yang baik dan efektif dapat membantu menyelesaikannya. Komunikasi melibatkan mendengarkan secara aktif, menjaga kontak mata, menjadi agresif tanpa agresif, menghargai ruang lingkup orang lain, dan mengelola perspektif dan pendapat. Dengan menerapkan metode komunikasi yang baik, Anda dapat menghadapi masalah komunikasi dan mencari solusi yang adil dan efektif. Lalu selanjutnya ada audience analysis. Audience analysis atau analisis audience adalah proses pengumpulan informasi tentang audiens untuk memahami siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Analisis audiens sangat penting dalam berbicara di depan umum atau dalam situasi komunikasi lainnya, karena memungkinkan pembicara untuk menyesuaikan pesan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens.
Dengan melakukan analisis audiens yang baik, pembicara dapat menyesuaikan pesan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens, sehingga dapat mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Lalu untuk masalah yang terjadi pada audiens analis, itu ada setiap analisis audiens dapat memiliki masalah yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam analisis audiens adalah keterbatasan data, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan juga cara mengatasinya. Dan cara untuk mengatasinya adalah mengumpulkan data tambahan dari sumber lain, fokus pada informasi yang paling serius dan relevan, menggunakan sumber daya yang tersedia dengan hati-hati, dan mempertimbangkan kemungkinan keterbatasan. Lalu pada kesimpulannya, dalam setiap masalah, analisis audiens yang baik dan efektif dapat membantu menyelesaikannya. Analisis audiens melibatkan pengumpulan informasi tentang audiens untuk memahami siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.